Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua yang saat ini kebetulan sedang menonton video kami pada channel saya ini, Rusdi, bersama saya Bang Rusdi. Kali ini saya masih akan membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kali ini tentang misteri tembok Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Iskandar Dzulkarnain. Benarkah itu tembok besar Cina? Berikut penjelasannya. Ya'juj dan Ma'juj merupakan sosok yang disebut dalam kitab suci Al-Quran dan salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain. Perihal tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang percaya bahwa tembok besar Cina adalah tembok yang dibuat oleh Dzulkarnain sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sebelum kita lanjut membahas lebih jauh lagi tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, saya ingatkan kepada kalian yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dulu, dan silahkan juga klik like, komen, dan jangan lupa klik loncengnya agar ada notifikasi apabila ada video kami yang terbaru lainnya, supaya kami bisa terus mengembangkan channel ini dan bisa berbagi informasi dan hal-hal yang menarik lainnya tentang ilmu pengetahuan agama dan sains. Ya'juj dan Ma'juj merupakan sosok makhluk yang Allah ciptakan dari keturunan Nabi Adam. Namun mereka merupakan bangsa yang menjadi penyebab kerusakan di bumi. Ya'juj dan Ma'juj juga merupakan kaum yang banyak keturunannya. Bahkan ada yang mempercayai Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati sebelum melihat 1000 anak lelakinya membawa senjata. Sedangkan terkait ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj memang sulit untuk dijelaskan dan masih menjadi misteri. Namun lebih jelas ada yang menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang dan Arab yang bicaranya tidak fasih. Terkait wujud Ya'juj dan Ma'juj, ada yang menggambarkan makhluk ini seperti monster seram bertubuh besar. Ada juga yang menyebutkan sosok yang bertaring, bertelinga panjang, dan dipercaya bukan dari golongan manusia. Secara fisik, Ya'juj dan Ma'juj itu bermata sipit, memiliki hidung pesek, dahinya yang lebar, rambutnya yang pirang, wajahnya seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Sedangkan Dzulkarnain merupakan seorang raja, sekaligus pengembara yang mampu mencapai timur dan barat. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Dzulkarnain adalah seorang nabi. Dzulkarnain juga mampu melakukan 3 ekspedisi penting, yaitu bumi belahan barat, timur, bahkan ke daerah pegunungan. Sebagian ahli tafsir percaya bahwa Dzulkarnain pergi dari arah timur menuju utara, hingga akhirnya sampai di sebuah daerah gunung yang menjadi penghalang Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Terkait keberadaan tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj, sudah Allah jelaskan keberadaannya dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 93-94, yang artinya, hingga apabila dia telah sampai di antara 2 buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Namun seorang penulis dan peneliti tentang tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj bernama Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid meyakini bahwa tembok yang dibuat Dzulkarnain tersebut adalah tembok besar Cina. Kemudian ia menuangkannya dalam sebuah karya buku, dan buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengungkap Misteri Perjalanan Dzulkarnain ke Cina, Munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia. Dalam buku tersebut juga tanpa ragu, Syekh Hamdi menyatakan bahwa tembok besar Cina adalah tembok yang dibangun Dzulkarnain sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj dengan secara jelas dan detail beserta dengan buktinya. Namun jika dilihat secara fisik, apa yang disebutkan oleh Syekh Hamdi yang terdapat dalam Al-Quran memiliki perbedaan.
Tembok besar Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan tembok yang dibuat Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga yang kuat. Terkait tembok Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain, menurut Syekh Hamdi, ini hanya sebuah teori. Namun Rasulullah pun menegaskan bahwa salah satu tanda datangnya hari kiamat yaitu dengan rubuhnya tembok Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimanakah yang sebenarnya tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj ini? Apakah memang tembok besar Cina atau ada tembok yang lainnya? Hanya Allah yang mengetahui yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Semoga menambah referensi kalian dan bermanfaat bagi semuanya.